bicara mengenai apakah Anda selama ini pernah berdoa tapi kayaknya nggak jauh Tuhan. Saudara kasih, memang Tuhan selalu mendengar, pasti. Apa yang Anda sampaikan, apa doakan, pasti Dia dengar. Kuasa doa itu dahsyat, saudara kasih. Definisi doa apa? Saudara kasih, apa definisi doa? Kok diam semua? Ya, gimana? Ya, curhat pada Tuhan, berbicara pada Tuhan. Coba kita baca Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam hati, ataupun seorang yang menjadi penenun, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang percaya pada arwah, ya, dan atau pada roh peramal, atau yang minta petunjuk pada orang-orang mati. Nah, betul gak sih? Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian itu, ya Tuhan Allahmu menghalau mereka dan dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sudah kasih, saya sudah pernah mengalami stroke tahun 2015. Ya, belum lama ini, 2015 tahun berapa ya? Udah 4 tahun yang lalu kira-kira. Ya, 6 tahun ya. Suatu saat waktu saya lagi sikit gigiku nggak ada tenaga. Wah, ini kenapa ya tangan saya ini? Saya pikir saya capek karena saya berenang tiap hari. Istri bilang, yuk periksa aja setelah 3 hari ke dokter. Saraf periksa, masuk MRI lagi. Anda tahu masuk MRI ada pernah nggak? Benar ya, masuk terowongan ya, bunyi beledur gitu di kuping pakai kop gitu. Waduh, saya stres sebenarnya, nggak pernah ngalami. Sampai saya merasa mau pengen keluar dari terowongan itu, nggak tahan. Tapi akhirnya saya panggil nama Yesus. Saya bisa tenang, terus ketiduran. Berapa lama saudara sih? Kurang lebih setengah jam. Anda bergerak dikit gagal, ulang lagi. Bergerak dikit gagal. Akhirnya sampai setengah jam lebih saya lurus, terus dilihatkan hasilnya apa? Ada plak 6 mili 0,6 di batang otak kanan saya nyumbat. Dokter langsung bilang, kamu stroke, kamu boleh pulang. Opnam. Waduh, kaget saya. Itu saya teriak ke Tuhan, Tuhan, saya masih mau melayani Engkau Tuhan. Saya tidak mau duduk tersungkur, gak bisa ngapa-ngapain di rumah. Itu saya, istri saya, anak saya masih mau melayani Engkau Tuhan. Hanya itu yang saya teriakkan, bukan teriaknya, kenapa saya Tuhan? Enggak, saya masih melayani. Maka sampai hari ini Tuhan masih pakai saya, jadi Tuhan. Ya, mintalah maka akan diberikan. Jadi apa yang Anda harus sampaikan kepada Tuhan? Minta. Kita bukan yang nggak boleh minta. Tuhan harus dengar kita minta. Nah, kapan Tuhan memberikannya? Kita nggak tahu. Ya. Yang kedua apa? Carilah, maka kamu akan mendapat. Terus yang kedua, 3, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Kemudian apa? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibuka. Demikianlah sabda Tuhan. Ini saudara kasih. Ketuk, kita harus ketuk, minta ke Tuhan. Kapan Tuhan kasih kita nggak tahu. Seringkali anak saya tuh selalu ngomong, jadi kok aku udah apa namanya rapat meeting, kalau nggak closing udah begitu banyak. Tetap doa. Kuasa doa itu memang luar biasa. Saya selalu percaya beriman bahwa doa Tuhan pasti dengar.
Cuman kapan menjawab kita tidak tahu, nggak ada yang tahu saudara. Ya, tetap kita lakukan. Seringkali Tuhan akan berikan yang lebih baik dari itu. Coba kita baca Roma 8 ayat 26. Anda di PD ini nggak pernah bawa replikat suci? Atau BB suci? Mau pakai BB suci Katolik ya? Sudah kasih Anda tahu, pada masa Konsili Vatikan pertama, semua umat Katolik tidak boleh punya kitab suci, tidak boleh baca kitab suci, hanya Romo yang boleh. Itu Konsili Vatikan pertama. Pada waktu masuk Konsili Vatikan kedua, semua umat harus punya kitab suci dan baca kitab suci, karena kitab suci itu isi semua firman Tuhan. Kalau Anda mau mendalami apa yang Tuhan mau bicara kepada Anda, yaitu baca firman. Kalau Anda tidak baca kitab suci, makanya saya terus terang tiap kali PD di seberangnya semua PD di umat datang cuma dengar aja, tapi tidak bawa kitab suci. Apakah di rumah tiap hari baca kitab suci? Kalau Anda mau mendalami kehendak Tuhan, kita harus baca kitab suci. Itu penting sekali saudara. Poin yang paling penting, ya. Coba baca Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, terima kasih. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. So, kasih kalau Anda tidak tahu bagaimana cara berdoa, itu Roh Kudus akan membantu. Jangan khawatir. Kita kan bingung ngomong apa sama Tuhan. Roh Kudus akan membantu Anda. Di Roma 8 ayat 26. Ya, Roh yang akan membantu Anda untuk berdoa pada Tuhan dengan keluhan yang tidak bisa diucapkan. Terima kasih. Memang kalau bicara sama Tuhan tuh bingung. Komunikasi dua arah tadi. Oke, saya mau tanya tadi, dua arahnya kapan? Doa itu adalah bicara pada Tuhan dua arah, bukan satu. Pertama kita bicara sama Tuhan, Tuhan, tolong bimbing saya Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Udah gitu, Anda berikan waktu dalam 1 menit, nggak sampai 1 menit. Ini Tuhan bicara, jawab apa ya? Tuhan selalu beri jawaban dalam hati Anda atau dari istri Anda, atau suami Anda, anak, teman, bisa. Kasih waktu ini. Kalau nggak ada apa-apa ya Tuhan berbicara, amin. Dan Bapak terus. Seringkali ada seorang ibu datang kepada saya waktu konseling, Pak, saya bingung Pak, udah 30 tahun saya doa pokoknya Tuhan nggak jawab doa saya. Apa Tuhan dengar ya? Dia ngomong gitu ibu. Saya tanya doanya gimana? Saya buat tanda tangan, gak apa-apa, kalau Kudus amin. Saya ucapkan apa permohonan saya. Udah gitu saya bilang amin, Tuhan Yesus Kudus amin. Ya pantas kamu gak akan dengar suara Tuhan. Begitu Anda berbicara, Tuhan baru menjawab, langsung bertutup dengan tanda salib. Kapan Tuhan mau bicara? Saya kata gitu, kamu harus hening dulu. Tunggu berapa detik, berapa menit mungkin Tuhan mau bicara. Ada hikmat Tuhan dalam hati, Anda akan merasakan. Ya, pasti ada doa, pasti ada merasakan. Tuhan bicara apa ya? Nah, pada waktu itu baru selesai doanya. Itu dua arah ya. Itu mengenai doa penting sekali saudara. Jadi mengenai definisi doa itu Anda harus tahu dengan tepat itu yang Tuhan inginkan. Selain kita bicara, kita juga hening tunggu Tuhan mau bicara. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, nyatakanlah segala doa ya. Itu yang firman Tuhan. Katakan ini firman Tuhan benar-benar ya dan amin. Nah, makna doa itu apa? Anda bisa baca ya? Tolong baca atau ya, makasih. Perjumpaan rohani
Tuhan, komunikasi atau dialog manusia dengan Tuhan, pengangkatan jiwa kepada Tuhan. Ya, terus dasar doa ialah Dasar doa kerendahan hati, kebutuhan jiwa. ya, kita lanjut ya. Mengapa perlu berdoa? Membangun relasi dengan Tuhan. Iya, Beroleh membangun relasi dengan Tuhan. Jadi kita harus dengan doa. Ada doa. Waktu pagi bangun, terima kasih Tuhan, syukur ya masih boleh bangun hari ini, pagi ini. Saya katakan sama anak-anak saya, istri saya, kalau bangun itu jangan langsung cari HP dulu. Seringkali kan nomor satu HP. Tidak, doa dulu, bicara dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan masih nafas hari ini. Hari ini masih nafas masuk tahun 2025. Ya, kita sudah meninggalkan 2024 dengan semua suka dan duka. Sekarang kita masuk ke 2025. Ada yang bilang, oh 2025 susah loh tahun ini. No, kita tetap percaya pada Tuhan. Kita berserah pada Dia. Ya. Nah, apalagi kalau beroleh kekuatan iman hadapi dunia. beroleh kekuatan iman dalam menghadapi dunia, betul? Terus Penyadaran siapa Tuhan dan siapa manusia. ya, Pertama, manusia hidupnya dalam milik Allah. Kedua, keterbatasan atau ketidakberdayaan manusia. Ketiga, manusia butuh pertolongan Tuhan atau butuh Tuhan. Keempat, ketergantungan manusia kepada Tuhan. betul. Karena kita sangat-sangat perlu sekali dengan Tuhan Yesus. Ya, makanya Anda dalam sebagai Katolik harus ada dalam komunitas, harus ada komunitas, entah PD, ya, atau apa. Kalau saya ada komunitas saya sampai hari ini udah 30 tahun saya ikut selalu dengan komunitas. Ada pelayanan-pelayanannya, ada retret penyembuhan ilahi, ada rekoleksi untuk pria sejati wanita Katolik, saya selalu melayani. Di mana kalau Tuhan minta, saya jalan. Di luar kota pun iya. Tapi memang masalah tiket sekarang masalah. Tiket agak mahal ya. Ini Bali udah minta untuk penyembuhan ilahi. Ya Bali Anda tahu kan tiket berapa PP? Ya Bali. Saya belum tahu, bisa pikir bukan. Nah, apa lagi tadi terakhir? Ketergantungan manusia kepada Tuhan. Tergantungan manusia pada Tuhan, betul. Terus apa isi doa? Ya. Coba tolong bacain lagi. Isi doa, sapa, puji syukur, sembah. Iya. Permohonan, mohon ampun atas dosa, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Mohon ampun atas dosa. Ini penting juga, terima kasih. Kalau Anda dalam keluarga suami istri ada keributan, cekcok, apalagi ada yang membenci seseorang, dendam, gue benci sama ibu ini di PD atau di gereja, Anda terbuka pintu masuk ke roh jahat. Pintu masuk roh jahat adalah kebencian, ya, kemarahan. Kalau Anda marah sama suami atau istri, berarti udah pintu masuk terbuka. Itu harus benar-benar didoakan, ya. Boleh doakan doa pelepasan untuk supaya Tuhan cabut. Nah, sebelum doa kita selalu ingat harus minta ampun sama Tuhan. Saya selalu mendoakan cucu saya, anak saya kalau lagi sakit, Tuhan ampuni kami Tuhan yang berdosa ini. Tolong mohon jamaah dalam nama Yesus Kristus pulihkan. Karena si roh jahat sudah pasti tahu persis kalau kita ada dosa. Pernah suatu saat saya lagi ikut melayani di retret penyembuhan di daerah dekat Pamulang. Dia dulu ada semacam kayak lapangan golf, dia punya orang Katolik juga. Ada seorang anak muda maju minta didoakan. Terus pada waktu didoakan, itu mata anak mudanya merah sekali. Dia bilang, Pak, aku Lucifer, kamu tidak bisa mengusir saya. Dia kata begitu. Ada teman kami berdoa juga,
doa dalam nama Yesus keluar. Lu masih dosa aja mengusir gua kan. Nah, suruh kasih. Dia bisa baca si roh jahat itu. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, nggak ada ampun, dia cabut. Ya selalu kita poinnya kekuatannya adalah minta ampun Tuhan. Doa-doa yang paling penting apa? Bapa kami sama Maria kemuliaan, udah cukup itu. Cabut dia. Apa aja rosario, ya. Rosario Anda doakan tiap hari atau setahun 2 kali. Lalu tiap hari, betul, ya. Rosario itu doakan tiap hari. Saya tiap hari ada, ya di mobil pun saya doa selalu ya rosario. Kenapa? Si roh jahat iblis itu paling takut rosario. Kalau Anda katakan salam Maria penolong, itu roh jahat itu melakin sakit dia. Jadi powernya luar biasa rosario. Makanya selalu saya rosario apalagi sebelum Ekaristi. Mulai setengah jam sebelumnya saya doa rosario. Jangan lupa sobat, rosario itu sangat-sangat powerful, ya. Oke, kita lanjut. Isi doa apalagi saudara? Mohon mampu untuk mengasihi, peduli, berbela rasa terhadap sesama. Ya. Doa syafaat, intercession. Ya, itu intercession. Doa syafaat. Mendoakan doa syafaat itu adalah mendoakan orang. Jadi Anda nggak bisa doanya untuk kepentingan diri sendiri aja, egois namanya. Doain juga orang lain. Kalau orang lain sakit, doakan. Tuhan sangat-sangat mengasihi orang yang mau mendoakan orang lain, bukan hanya egois diri sendiri. Ya, ini doa syafaat. Kemudian bentuk doa, ya. Doa lisan dari hati. Doa renungan, meditasi. Doa batin, kontemplasi. Contoh, Lectio Divina. Ya, Lectio Divina. Oke, Anda mungkin nggak bisa baca sendiri nanti ya. Kemudian syarat doa apa? Iman, percaya dan berharap. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Andalkan bimbingan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Ya, itu dia. Andalkan bimbingan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Jadi kita kalau tidak tahu benar doa, Roh Kudus akan membimbing kita. Ya. Kemudian puasa doa apa itu? Puasa dalam pujian dan penyembahan. Satu, puasa dalam pujian penyembahan. Jadi pada waktu PDI mulai tadi puji-pujian itu luar biasa berapanya. Itu Roh Kudus turun. Ya, Roh Kudus turun ya, mengurapi Anda dan begitu Anda juga hati dibaca sama Tuhan. Pada waktu masuk firman langsung firmannya masuk dengan lancar. Lanjut. Pengampunan, ya. Kesembuhan. Perlindungan dari kuasa roh jahat. Ya. Keberanian untuk mewartakan Injil. Ya. Peneguhan untuk pelayanan. Ya. Perlindungan dari kuasa roh jahat. Jadi itu kuasa doa, powernya. Kalau ada doa, itu roh jahat apa nggak akan bisa masuk. Ya, suatu saat kemarin baru 2 bulan ini saya bantu anak saya di luar kota, dia baru pindah. Pada waktu itu sedang kapan kamu berkata belum pilih tunggu rapi dua. Rapi kapan rapinya? Tunggu sinja, habis sinja. Ya. Terus saja belum rapi. Cari Romo, kalau Romo bisa langsung pemberkatan sebelum dia pulang ke Jakarta. Pada waktu udah minta cari Romo, sebelum pemberkatan, saya merasakan sesuatu sedang di rumah kamu samping itu ada yang nggak beres tuh. Kamu rasakan? Kebetulan anak saya juga pekat. Iya. Oke, minta Romo nanti berkati. Saya udah 2 kali doakan nggak kepas-kepas, nggak keluar roh jahatnya. Nah, kenapa? Karena berarti roh jahat itu, roh itu minta didoakan. Ada roh-roh yang layanan itu minta didoakan. Jadi kita nggak bisa usir begitu aja, minta doakan baru dia cabut sendiri. Begitu didoakan, memberkatan, langsung plong. Anak saya bilang, iya ini udah plong. Ya udah dia cabut,
Udah diberkati, udah doain, ya. Jadi itu pentingnya. Ya, lanjut ada lagi. Ya, hambatan doa ini kalau penting. Kalau nggak ada dia, hambatan doa. Kebimbangan, kekhawatiran. Yang pertama, kebimbangan dan kekhawatiran, kurangnya iman. kurang iman. Apa tuh iman? Terima kasih. Ada yang tahu? Ya, percaya. Coba baca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Itu iman. Kan Anda harus melangkah, harus dalam iman. Ada yang bisa tahu? Ibrani 11 ayat 1. Boleh dapat? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Ya, jadi kalau Anda memang mau beriman, mau naik kelas imannya, harus terus melangkah. Jangan ragu-ragu, ya, percaya. Terus lanjut. Kedua, kesombongan. Sombongan, ya. Ketiga, hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sebentar. Kesombongan. Anda udah melayani Tuhan. Ya kayak ini ada yang singer, ada yang mungkin. Anda jangan sombong rohani. Kalau orang yang melayani Tuhan, sombong rohani, powernya nggak ada. Nol. Ya, powernya tidak ada sama sekali. Jadi jangan sampai sombong. Ya. Ah, baru gua pasti nggak jalan nih. Seminar ini pasti nggak jalan kalau nggak ada gua. Itu sombong, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga tadi hanya untuk kepentingan pribadi. Ya. Yang keempat, menyembunyikan dosa. Menyembunyikan dosa, ya. Yang, Padahal Tuhan malah tahu, ya. Nggak mungkin bisa disembunyi gitu. Ya. yang kelima, kejenuhan. Iya. Yang keenam, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu yang Tuhan paling benci. Penyembahan berhala, menghilangkan hal-hal lain. Oke, kita lanjut lagi. Macam-macam doa, Pak. Satu, doa pribadi. Anda bisa doa pribadi anytime, mau pagi atau siang, sore atau malam, ya bisa. Terus doa lingkungan, liturgis, ya. Liturgis komunitas. Dan apalagi? Doa pengantaraan. Doa pengantaraan, ya. Lanjut ya, saya cepet aja karena waktu juga udah habis waktu berdoa. Nah, ini kapan waktu doa? Suruh kasih. Anda kalau berdoa kapan sih waktu ini? Lalu berdoa kapan waktunya? Ya, Ibu. Ya. Bangun tidur doa, oke. Yang penting waktu doa tuh cari waktu terbaik untuk Tuhan. Jadi Anda tidak terganggu oleh kegiatan lain-lain, ya. Jadi doakan pada waktu saatnya Anda tidak diganggu orang lain. Misalnya pagi-pagi lagi makan nasi kompor segala, oh iya lagi doa langsung ingat lagi matiin kompor. Jangan sampai terganggu, cari yang terbaik, ya. Ini sikap doa apa? Duduk, berlutut. Duduk berlutut ini tergantung Anda, ya, maunya gimana, enaknya berlutut atau apa, ya. Nah, di mana kita berdoa, saudara? Tempat yang nyaman, ya, apalagi Tidak ada gangguan. tidak ada gangguan, ya, tidak diganggu anak-anak, cucu lah, mantu lah, tidak diganggu, kunci pintu di kamar, kita doa, bicara dengan Tuhan, ya. Bisa konsentrasi atau fokus. Iya, konsentrasi atau fokus. Ruang doa khusus. Ya, kalau ada ruang doa khusus paling bagus, ya, paling baik kalau misalnya ada ruang doa khusus. Oke, berdoa yang baik gimana caranya? Doa pribadi, spontan, informal, dari hati ke hati, dilandasi kerinduan, kasih, bukan karena kewajiban. Pada Iya. waktu dan tempat terbaik. Isi utama syukur dan pujian. Syukur dan pujian, itu tadi itu ngomongnya ucapan syukur, ya, dan pujian pada Tuhan. Ya. Yang kedua, doa komunitas. Doa komunitas.
sesuai acuan liturgis, misalnya PDPKK, Legio Maria, dan lain-lain. Ya, saudara kasih, komunitas itu sangat-sangat penting kan? Anda tidak bisa hidup sendiri. Harus ada komunitas untuk saling mendukung, mendoakan, saling sharing, saling menguatkan. Anda akan mati kering kalau tidak ada komunitas. Tidak bisa bersendiri ya. Oke. Kemudian Harmoni dalam kebersamaan, ya, dipimpin Roh Kudus, saling mendoakan. saling mendoakan. Betul. Oke. Ya, ini terakhir ya. Roh Kudus bantu berdoa. Tadi saya katakan Roma 8 ayat 26 ya, baca sekali lagi tolong. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, sebab kita tidak tahu apa yang bagaimana kita harus berdoa. Anda tahu Santa Monica itu mendoakan anak kayak Santo Agustinus berapa tahun? Ada yang tahu? Anaknya kan bergajulan. Ya, enggak lebih. Santa Monica dengan nangis keluar air darah kali ya, 30 tahun didoain anaknya Santo Agustinus. Akhirnya anaknya menjadi santo sekarang. Santo Agustinus. Itu kuasa doa. Memang waktu Tuhan sekali lagi kita tidak tahu. Kehendak Dia. Mari kita arahkan tangan ke kotak ini ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih, syukur untuk Engkau menyertai kami sepanjang sore hingga saat ini. Saat ini kami mohon uluran tangan-Mu jamaah untuk ke kotak wujud doa ini. Engkau tahu apa yang disampaikan oleh anak-anak ini, doa-doa apa yang mohon jamaah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk jamaah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan marah